Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan ya. Pak Boni ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan Pak Boni. Dan Pak Boni ucapkan selamat datang yang baru bergabung dengan Pak Boni di Belajar Cepat dan Mudah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Dan yang akan kita bahas bersama adalah perbandingan. Ya, segera kita mulai anak-anak ya. Nah, perbandingan adalah membandingkan dua bilangan atau lebih dengan besaran yang sama. Agar kalian lebih jelas dan mudah untuk dipahami, coba perhatikan ini. Ya, anak-anak, pada garis di atas tampak bahwa panjang ruas garis AB 1 meter dan ruas garis CD sama dengan 2 meter. Maka dapat dikatakan bahwa ruas garis CD ini adalah 2 kali ruas garis AB. Atau bisa ditulis dengan seperti ini. 1,22. Ini membacanya banding ya anak-anak ya. Maka dibaca 1:2. Nah, anak-anak, perbandingan seperti inilah disebut juga dengan rasio. Gampang anak-anak ya. Pak Buni beri contoh yang lainnya. Misalnya, jumlah siswa kelas 6B 35 orang, putra 18 siswa, dan putri 17 siswi. Perbandingan putra banding putri sama dengan 18 banding 17. Sementara perbandingan putri banding putra sama dengan 17 banding 18. Gampang anak-anak ya? Iya. Rasio dapat terjadi pada dua bilangan, tiga bilangan, atau bilangan pecahan. Rasio pada dua bilangan. Ini beri contoh langsung anak-anak ya. Ya, uang A banding uang B sama dengan 3:4. Jumlah uang keduanya adalah 28.000. Berapakah uang A dan B? Anak-anak, perhatikan tanda panah kuning ini. Nah, ini mulai dari A dan menuju ke 3. Maksudnya adalah angka perbandingan miliknya A adalah 3. Sementara angka perbandingan miliknya B adalah 4. Ya, jadi perbandingan uang A dan uang B adalah 3:4. Artinya 3 ini miliknya A dan 4 ini miliknya B. Dan selanjutnya ini anak-anak, kata kunci yang Pak Buni beri warna merah ini, yaitu jumlah. Kata kuncinya apa? Diketahui jumlah keduanya. Ini dia, jumlah uang keduanya. Itu anak-anak ya. Maka kata kunci inilah yang nanti akan menjadi sangat penting untuk menyelesaikan soal ini. Pak Buni tunjukkan selanjutnya. Anak-anak, ketika kamu sudah menemukan kata kuncinya ini ada kata jumlah ya, maka jumlahkan juga angka rasio dari A dan B. Angkanya berapa? 3 dan 4. Maka ini kamu jumlahkan. Di mana letaknya? Kamu taruh di sini. Nih, seperti ini. Maka uang A adalah 3/3 tambah 4 kali 28.000. 3 ini sekali lagi adalah angka rasio yang dimiliki A. Mengapa? Karena yang dicari adalah A per 3 tambah 4. 3 tambah 4 ini mengapa? Karena kata kuncinya adalah jumlah. Ya, jelas anak-anak ya. Kamu kalikan 28.000 didapat
3 kali 28.000 sama dengan 84.000 per 7. 7 ini berasal dari 3 tambah 4. Hasil akhirnya adalah 12.000. Sementara uang B sama dengan 4 per 3 tambah 4 kali 28.000. 4 ini berasal dari sini nih. Angka rasio atau perbandingan yang dimiliki oleh B. Kok ini 4 Pak? Iya, karena yang dicari adalah B. Nah, selanjutnya 4 kali 28.000 sama dengan 112.000 per 7. Hasil akhirnya adalah 16.000. Gampang ya anak-anak ya. Ya, Pak Buni beri contoh selanjutnya. Uang A banding uang B sama dengan 2 banding 5. Selisih uang keduanya adalah 90.000. Berapakah uang mereka masing-masing? Nah, anak-anak, kata kunci yang ada di soal selanjutnya ini, yang Pak Buni tunjukkan ini adalah selisih. Maka, yang harus kamu lakukan adalah selisihkan dua angka yang menjadi rasio A dan B. Selisih itu mencari perbedaan atau kurangkan saja yang besar dengan yang kecil. Maka ini Pak Beri tunjukkan di sini. Ya. Sekali lagi, mengapa ini kalau dikurang? Karena kata kuncinya di sini adalah selisih. Ini diketahui selisih keduanya. Ya. Selanjutnya uang A adalah 2 per 5 negatif 2 kali 90.000. 90.000 ini berasal dari sini. Nah, 2 per 3 kali 90.000. 2 kali 90.000 sama dengan 180.000 per 3 sama dengan 60.000. Sementara uang B sama dengan 5 per 5 negatif 2 kali 90.000. 5 per 3, 3 ini berasal dari 5 negatif 2 anak-anak ya, kali 90.000. 450.000 per 3 sama dengan 150.000. Gampang kan? Pasti gampang. Ini Mbak Buni beri contoh beda lagi. Kelereng A banding kelereng B sama dengan 3 banding 5. Jika jumlah kelereng A 27, berapakah jumlah kelereng B? Nah, anak-anak, di soal ini yang diketahui itu hanya salah satu, yaitu miliknya A. Sementara miliknya B harus kalian cari. Jika menemukannya seperti ini, maka caranya akan lebih mudah. Uang A kan sudah diketahui 27, maka tinggal mencari uang B. Uang B sama dengan 5 per 3 kali kelereng A. 5 ini berasal dari sini. Angka atau bilangan rasio yang dimiliki oleh B. Ya, per 3 kali kelereng A. Maka didapat 5 per 3 kali 27 sama dengan 135 per 3 dan hasil akhirnya adalah 45 butir. Gampang kan? Iya. Selanjutnya adalah rasio pada 3 bilangan. Pak Buni beri contoh juga. Uang A banding uang B banding uang C sama dengan 3 banding 4 banding 5. Jumlah uang mereka 36.000. Berapakah uang mereka masing-masing? Pak Buni tunjukkan sekali lagi. Kata jumlah ini adalah merupakan kata kunci, anak-anak ya. Maka yang harus kamu lakukan adalah kamu jumlahkan juga ketika bilangan rasio yang dimiliki A, B, dan C. Ya, anak-anak ya. Nah, ini Pak Budi tunjukkan. A itu memiliki rasio perbandingannya 3, B itu 4, dan C itu 5. Nah, selanjutnya kamu jumlahkan 3 bilangan yang menjadi rasio ini. Ini dia, Pak Budi tunjukkan di sini ya. Hasilnya adalah 12. Setelah sampai di sini, selanjutnya adalah kamu mencari uang A. Maka uang A adalah 3 per 3 tambah 4 tambah 5 kali 36.000. 3 ini anak-anak berasal dari sini. Nih. 3 dari sini adalah angka perbandingan yang dimiliki oleh A.
per, ini tadi dijumlahkan ya anak-anak ya, dari sini tadi, kali 36.000 sama dengan 3 per 12, 12 ini berasal dari ini, jumlah perbandingan ini, jumlah semuanya ini, kali 36.000 selanjutnya, 3 kali 36.000 sama dengan 108.000 per 12, hasil akhirnya adalah 9.000. Gampang kan? Sementara uang B, kamu tinggal mengganti saja yang 3 ini kamu ganti dengan 4. Mengapa kok diganti dengan 4? Karena yang dicari adalah B. Sementara angka 4 ini adalah, ini dia, angka perbandingan yang dimiliki oleh B. Per, seperti di atas tadi itu, kali 36.000, 3 per 12 kali 36.000 sama dengan 144.000 per 12 sama dengan 12.000. Sementara yang miliknya C, 5 per 3 tambah 4 tambah 5 kali 36.000. 5 per 12 kali 36.000. 5 kali 36 sama dengan 180.000 per 12 sama dengan 15.000. Anak-anak, 5 kali 36.000 ini per 12 ini ya maksudnya, ini bisa kamu kerjakan dengan kamu sederhanakan silang seperti ini ya. 12 ini 36 kan bisa ya, kamu sederhanakan. Boleh juga kok seperti itu. Ini Pak Buni tunjukkan dengan 5 kali 36.000 ya, hasilnya ini. Baik, lanjut anak-anak. Sekarang kita buktikan apakah cara ini benar atau tidak. 9.000 ini dari sini ya anak-anak ya, ditambah 12.000 dari sini, ditambah 15.000 sama dengan 36.000. Jika jumlahnya ini ada 36.000 seperti yang dimiliki di soal ini, maka cara ini adalah benar. Tapi ketika jumlah dari ketiganya ini tidak 36.000 sama dengan yang ada di soal ini, maka cara yang digunakan adalah salah. Lanjutkan anak-anak ya. Nah ini dia, karena itu benar pembuktiannya, maka ini si wek-wek ini berjoget ria ya gitu ya. Ini juga rasio pada 3 bilangan. Denny, Kenneth, dan Ago akan membagi kelereng dengan perbandingan 4 banding 7 banding 10. Selisih kelereng Denny dan Kenneth adalah 12 kelereng. Berapakah jumlah kelereng mereka semuanya? Maka kata kuncinya adalah selisih. Ini ya. Yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka semuanya. Baik, maka selanjutnya adalah ini. Cari dulu selisih rasio kelereng Denny dan Kenneth. Kelereng Denny itu rasionya 4 ya. Kenneth itu adalah 7. Maka selisihnya adalah 3 seperti ini ya. Setelah itu baru kamu gunakan untuk mencari kelereng Denny. Kelereng Denny sama dengan 4 per 7 negatif 4 kali 12. 12 ini berasal dari sini. Ya, 4 ini berasal dari angka perbandingan miliknya Denny. Karena yang dicari adalah miliknya Denny. Nah, selanjutnya 4 per 3, 3 ini berasal dari 7 negatif 4 kali 12. 4 kali 12 sama dengan 48 per 3 sama dengan 16. Selanjutnya, miliknya Kenneth adalah 7 per 7 negatif 4 kali 12. 7 ini berasal dari sini. Angka perbandingan yang dimiliki oleh Kenneth. Ya. Per 3 kali 12. Selanjutnya 7 kali 12 sama dengan 84 per 3. Hasilnya 28. Dan miliknya Agu adalah 10 per 7 negatif 4 kali 12.
10 per 3 kali 12, 120 per 3 sama dengan 40 butir. Nah, jumlah kelereng mereka semua adalah 16, ini berasal dari kelerengnya Denny, 28 berasal dari kelerengnya Kenneth, dan 40 berasal dari kelerengnya Agu. Jika ditotal, hasilnya 84 butir. Maka jumlah kelereng mereka semuanya adalah 84 butir. Jelas anak-anak ya? Mari kita buktikan. Selisih 28 ya, negatif 16 sama dengan 12. Nah, 28 ini miliknya Kenneth, dan 16 ini adalah miliknya Denny. Dan kalau diselisihkan sama dengan 12. Nah, angka 12 ini harus sama dengan selisih kelereng miliknya Denny dan Kenneth yang ada di soal. Jika ini tidak sama, maka caranya adalah salah. Baik anak-anak, kita beri tepuk tangan ya. Wah, ini plok gitu. Kita teruskan. Ini bentuk yang berbeda. Ya. Uang A banding uang B sama dengan 3 banding 4. Uang B banding uang C sama dengan 5 banding 6. Jumlah uang mereka seluruhnya adalah 11.800. Berapakah uang mereka masing-masing? Nah, anak-anak, jika kalian menemukan yang seperti ini, ya, ada dua yang seperti ini, maka langkah pertama yang harus kamu cari adalah mencari rasio A banding B banding C. Caranya lihat ini anak-anak. Tulis seperti ini. A banding B sama dengan 3 banding 4. Ini tadi ya. Uang A banding uang B sama dengan 3 banding 4. Tulis seperti ini. A banding B ini 3 banding 4. Dan B banding C sama dengan 5 banding 6. Angkanya taruh di bawahnya seperti ini. Urutkan anak-anak ya. Ini Pak Boni beri warna merah ini karena ini harus urut seperti ini. Untuk apa? Untuk memudahkan kalian bekerja. Ya. Nah, setelah kamu dapatkan yang seperti ini, maka bilangan 4 dan 5 ini, 4 dan 5 ini, kamu cari KPK-nya. Nah, KPK 4 dan 5 adalah 20. Ini 20. Nah, sementara angka 15 ini didapat dari 20 dibagi 4, kamu kalikan 3. Sekali lagi, 15 ini didapat dari 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, itu anak-anak ya. Nah, sementara angka 24 ini didapat dari 20 dibagi 5 sama dengan 4, kamu kalikan 6 sama dengan 24. Maka anak-anak, rasio perbandingan miliknya A sekarang berubah menjadi 15, miliknya B menjadi 20, dan miliknya C menjadi 24. Setelah sampai di sini, selanjutnya adalah jumlahkan bilangan rasio A banding B banding C sama dengan 15 tambah 20 tambah 24 sama dengan 59. Mengapa kok dijumlahkan? Ini dia. Karena kata kuncinya di sini adalah jumlah, maka bilangan rasio ini juga harus kamu jumlahkan. Hasilnya 59. Setelah sampai di sini, maka selanjutnya kamu cari uang A. Gampang. Ya. Uang A adalah 15 per 59 kali 11.800. 15 ini berasal dari angka ini. Angka perbandingan miliknya A. Per 59 ini berasal dari jumlah ini. Ya. Jumlah angka rasio ini. Ya. Kali 11.800. 11.000 ini berasal dari ini. Jumlah uang mereka, anak-anak ya.
Nah, selanjutnya 15 kali 11.800 sama dengan 177.000 per 59. Hasilnya 3.000. Sekali lagi anak-anak, ini boleh kamu sederhanakan dengan silang seperti ini. Ya. Paham anak-anak ya? Ini Pak Buni tunjukkan dengan cara 15 kamu kali 11.800. Baik, lanjutnya. Uang miliknya B adalah 20 per 59 kali 11.800. 20 ini berasal dari sini. Ini. Ya. Angka perbandingan miliknya B. Per 59 dari sini kali 11.800. 20 kali 11.800 sama dengan 236.000 per 59. Hasilnya 4.000. Selanjutnya, uangnya C. Uang C adalah 24 per 59. Ya, ini dikali anak-anak ya. Dikali 11.800. 24 ini berasal dari sini. Angka perbandingan miliknya C ini ya. Per 59 kali, ini kali sekali lagi. Pak Buni minta maaf, ini harusnya kali ya. 11.800 didapat 24 kali 11.800 sama dengan 283.200 per 59 sama dengan 4.800. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar cara itu. Uang A tambah uang B tambah uang C sama dengan 3.000. Ini uang A ya, ini. Ditambah 4.000, ini uang B, ini dari sini ya. Ditambah 4.800, ini uangnya C. Sama dengan 11.800. Jika 11.800 ini sama dengan jumlah uang mereka yang ada di soal, maka cara ini adalah benar, anak-anak ya. Nah, ini. Rasio pada bilangan pecahan. Ini beri contoh. Uang Anindita 2/3 dari uang kakaknya. Jumlah uang mereka 20.000. Berapa rupiah uang mereka masing-masing? Nah, anak-anak, rasio uang Anindita banding dengan uang kakaknya adalah 2/3. 2 ini berasal dari pembilang ini, dan 3 ini berasal dari penyebut ini ya. Jangan dibalik anak-anak ya. Nah, setelah itu jumlahkan rasio ini. Mengapa kok dijumlahkan? Karena sekali lagi kata kuncinya di sini adalah jumlah. Setelah itu gunakan untuk mencari uangnya Anindita. Uangnya Anindita adalah 2/5 kali 20.000. 2 ini berasal dari ini. Ya, angka perbandingan miliknya Anindita. Per 5 ini berasal dari ini. Jumlah dari rasio ini. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berasal dari sini anak ya. Kali 20.000. 20.000-nya berasal dari ini. Jumlah uang dari keduanya. Nah, didapat 2 kali 20.000 sama dengan 40.000 per 5 sama dengan 8.000. Jadi uangnya Anindita sama dengan 8.000. Sementara uang kakaknya sama dengan 3/5 kali 20.000. 3 ini berasal dari ini, rasio perbandingan miliknya kakak ini tadi ya. Per 5 ini berasal dari sini, kali 20.000. 3 kali 20.000 sama dengan 60.000 per 5 sama dengan 12.000. Kalau kita buktikan 8 ditambah 8.000 ditambah 12.000 sama dengan 20.000. Kalau ini jumlah sama dengan yang di sini, maka itu artinya adalah benar. Contoh selanjutnya. Jumlah boneka Felicia 4/7 dari boneka Karen. Jika selisih boneka keduanya adalah 30 buah, berapa boneka mereka masing-masing? Nah, ini selisih kata kuncinya anak-anak ya. Kalau di sini tadi jumlah, di sini selisih. Maka yang harus kamu cari berikutnya adalah rasio boneka Felicia dibanding dengan boneka Karen. Maka adalah 4/7.
4 ini berasal dari pembilang ini, 7 ini berasal dari penyebut ini. Sekali lagi, jangan dibalik anak-anak ya. Setelah itu, maka kamu kurangkan angka ada rasio ini. Mengapa kok dikurangkan? Karena sekali lagi ini kata kuncinya adalah selisih. Setelah sampai di sini, kamu gunakan untuk mencari uangnya Felicia. Uangnya Felicia adalah 4/3 kali 30. 4 ini berasal dari sini, ya. Ini angka perbandingan miliknya Feli. Per 3 ini berasal dari sini. Selisih dari 7 dan 4 kali 30. Selanjutnya 4 kali 30 sama dengan 120 per 3 sama dengan 42. Gampang kan? Dan miliknya Karen adalah 7 per 3 kali 30. 7 ini berasal dari sini, angka perbandingan miliknya Karen ya. Per 3 ini berasal dari sini. Kali 30. Selanjutnya 7 kali 30, 210 per 3 sama dengan 72. Ini contoh yang berbeda lagi. Menggunakan dua pecahan campuran. Uang Brutin dibanding dengan uang Badrun sama dengan 2, 1/4 banding 1, 2/3. Jumlah uang keduanya 9.400. Berapa rupiah uang mereka masing-masing? Sekali lagi anak-anak, kata kuncinya di sini adalah jumlah. Maka selanjutnya yang harus kamu kerjakan adalah cari rasio uang Brutin dibanding dengan uang Badrun. Caranya seperti ini. Nah, angka pecahan campuran yang menjadi rasio perbandingan uang Brutin dan uang Badrun, kamu rubah kedua-duanya menjadi pecahan biasa. Hasilnya seperti ini anak-anak. Ya, 9/4 ini berasal dari perubahan pecahan campuran 2, 1/4. Nah, ini hasilnya. Berbanding 5/3. 5/3 ini berasal dari pecahan campuran 1, 2/3. Masih ingat kan merubah menjadi pecahan biasa? Kalau lupa ya lihat lagi videonya Pak Boni anak-anak ya. Setelah kedua-duanya kamu rubah menjadi pecahan biasa seperti ini, ya anak-anak ya, maka yang harus kamu lakukan adalah menyamakan penyebut ini atau mencari KPK dari 4 dan 3. KPK 4 dan 3 berapa anak-anak? 12, pinter. Ya, ini 12 ini. 12 ini adalah KPK dari 4 dan 3. Selanjutnya, kamu merubah atau mengisi pembilangnya ini. Caranya bagaimana? Gampang sekali. 12 kamu bagi 4, ya, sama dengan 3. 3 kamu kalikan 9, sama dengan 27. Sementara yang 20 ini berasal dari 12 kamu bagi 3, sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi, rasio uang Brutin dengan uang Badrun sekarang berubah menjadi 27 dan 20. 27 ini berasal dari sini, 20 ini berasal dari sini. Jelas anak-anak ya? Nah, setelah sampai di situ, lalu kamu jumlahkan rasio yang baru ini miliknya Brutin dan Badrun ini. Mengapa kok dijumlahkan anak-anak? Sekali lagi karena kata kuncinya di sini adalah jumlah. 27 tambah 20 sama dengan 47. Setelah sampai di situ, maka kamu gunakan untuk mencari uangnya Brutin. Uangnya Brutin sama dengan 27 per 47 kali 9.400. 27 ini berasal dari ini. Angka perbandingan ini miliknya Brutin ini ya. Per 47 ini adalah jumlah ini dari sini ya, kali 9.400. Selanjutnya 27 kali 9.400 sama dengan 253.400 per 47 sama dengan 5.400. Sekali lagi anak-anak,
Ini jika kamu selisihkan, kamu sederhanakan dengan silang seperti ini antara 47 dengan 9.400 pun boleh. Silakan. Sekali lagi ini Pak Buni tunjukkan dengan mengalihkan 27 kali 9.400 ya. Selanjutnya, uang miliknya Badrun adalah 20 per 47 kali 9.400. 20 ini berasal dari sini, angka perbandingan ini 47 kali 9.400. 20 kali 9.400 sama dengan 188.000 per 47. Hasilnya adalah 4.000. Nah, anak-anak, ini jika dibuktikan jumlahnya yaitu 5.400 ditambah dengan 4.000 sama dengan 9.400. Ini harus sama dengan jumlah dari keduanya yang ada di soal. Kalau jumlah keduanya ini tidak sama dengan yang di sini, maka caranya adalah salah. Pak Buni tunjukkan selanjutnya. Ini juga sama, dua pecahan campuran, tetapi di sini selisih ya, bukan jumlah. Kalau di sini tadi jumlah, di sini selisih. A banding B sama dengan 2 per 3 banding 3 1 per 4. Selisih AB sama dengan 70. Berapakah A dan berapakah B? Maka yang harus kamu cari adalah mencari rasio dari A dan B. Sekali lagi caranya adalah kamu rubah dulu ini pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa. Dua-duanya ya anak-anak ya. Didapat 8 per 3 banding 13 per 4. 8 per 3 ini bentuk pecahan biasa dari 22 per 3. 13 per 4 ini bentuk pecahan biasa dari 31 per 4. Setelah sampai di sini anak-anak, maka carilah KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 berapa? 12 ya. Ini 12. Selanjutnya istilah 32 ini. 32 berasal dari 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 8 sama dengan 32. 39 ini berasal dari 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 13 sama dengan 39. Nah, sekarang rasio, angka rasio perbandingan A banding B berubah menjadi 32 banding 39. Berasal dari sini. Ya. Ini miliknya A dan ini miliknya B. Seperti ini. Setelah sampai di situ, gunakanlah untuk mencari atau menjawab soal ya, tetapi selisihkan dulu ya angkanya rasio ini tadi. Mengapa kok diselisihkan Pak? Karena sekali lagi kata kuncinya adalah selisih. Selisih dari 39 dan 32 adalah 7. Setelah itu, nah gampang sekali. Uang miliknya A atau A adalah 32 per 7 kali 70. 32 ini berasal dari sini ya, per 7. Per 7 ini berasal dari ini, selisih ini. Kali 70 berasal dari sini. Selanjutnya 32 kali 70 sama dengan 2240 per 7. Hasilnya 320. Nah, sementara miliknya B sama dengan 39 per 7 kali 70. 39 ini berasal dari sini. Ya, angka perbandingannya ini. Per 7 kali 70. 39 kali 70 sama dengan 2730 per 7. Hasil akhirnya adalah 309. Teruskan anak-anak. Ini menggunakan pecahan desimal dan campuran anak-anak ya. A sama dengan 3,25. B sama dengan 21 per 5. Jumlah AB 327. Nah, berapakah selisih jumlah A dengan B? Yang ditanyakan adalah selisih jumlah dari A dengan B. Tapi kata kuncinya adalah jumlah. Ya, anak-anak ya. Baik, maka yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, ubah ke dalam satu bentuk pecahan dari bilangan pecahan soal. Ini maksudnya ini. Ini kan pecahannya berbeda loh dengan ini. Iya. Maka ubah dulu menjadi satu bentuk pecahan. A dari 3,25 menjadi 1 per 4. Sedangkan B tetap. Ya. Nah, setelah itu
baru kamu cari rasionya. Sekali lagi, bagaimana caranya? Ubah menjadi pecahan biasa. 13/4 banding 11/5. 13/4 ini bentuk pecahan biasa dari sini. 11/5 bentuk pecahan biasa dari sini. Setelah itu kamu cari KPK-nya, 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. Kemudian kamu isi di sini. 65 ini berasal dari 20 dibagi 4 kali 13. Sementara 44 ini berasal dari 20 dibagi 5 kali 11. Selanjutnya, kamu temukan rasio A dan B adalah 65 banding 44. Setelah sampai di situ, kamu jumlahkan rasio dari A dan B ini. Mengapa kok dijumlahkan, Pak? Karena sekali lagi, ini. Ya, kata kuncinya adalah jumlah. Setelah sampai kamu jumlahkan ini, baru kamu cari miliknya A sama dengan 65 per 109 kali 327. 65 ini berasal dari sini, ya, rasio ini miliknya A. Per 109 ini berasal dari sini, penjumlahan dari rasio ini. Dan 327 berasal dari sini. Ya. Nah, ini kamu sederhanakan, Pak Buni beri contoh ya. Ya, sama-sama dibagi 109. 109 dibagi 109 sama dengan 1. 327 dibagi 109 sama dengan 3. Selanjutnya adalah 65 kali 3 per 1. Hasilnya adalah 195. Gampang kan? Nah, ini yang B. Yang B adalah 44 per 109 kali 327. Ini juga disederhanakan. Ya, gampang anak-anak ya. Berikutnya adalah 44 kali 3 per 1. Hasilnya adalah 132. Nah, selisih jumlah AB sama dengan 195 kurangi 132 sama dengan 63. Menjawab soal yang ini. Gampang anak-anak ya. Selanjutnya ini adalah pecahan campuran, ada persen ya. Pak, bagaimana caranya? Nah, mudah sekali. Pertama, ubah dulu tiga bentuk pecahan ini ke dalam satu jenis pecahan anak-anak ya. Maka A ini adalah tetap ya, pecahan campuran. Yang B ini jadi persen ya, kemudian berubah menjadi pecahan campuran seperti ini. Yang C adalah tetap. Setelah sampai di situ, maka carilah rasionya. Sekali lagi, bagaimana caranya? Ubahlah menjadi pecahan biasa seperti ini. 7/3 ini berasal dari sini. 5/4 ini berasal dari sini anak-anak ya. Dan 20/6 berasal dari sini. Setelah seperti ini, kemudian carilah KPK dari 3, 4, dan 6. Hasilnya 12. Seperti ini. Kemudian kamu rubah pembilangnya ini. 28 ini berasal dari 12 dibagi 3 kali 7. Sementara 15 ini berasal dari 12 dibagi 4 kali 5. Dan 40 ini berasal dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 20 sama dengan 40. Setelah sampai di sini, maka diketahui rasio A banding B banding C menjadi 28 banding 15 banding 40. Berasal dari sini. 28 berasal dari sini, 15 berasal dari sini, dan 40 ini berasal dari sini. Jelas anak-anak ya. Setelah itu, baru kamu jumlahkan. Mengapa kok dijumlahkan, Pak? Karena kata kuncinya di sini adalah jumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Ini, rasio dari A, B, dan C. Setelah sampai di sini, maka kamu gunakan untuk mencari miliknya A. A sama dengan 28 per 83 kali 166. 28 ini berasal dari sini anak-anak ya. 83 ini berasal dari penjumlahan dari rasio ini tadi. 166 berasal dari sini. Nih, kemudian kamu sederhanakan seperti ini. Hasilnya adalah 56. Sementara yang B, 15 per 83 kali 166 sama dengan 30. Dan yang C adalah 40 per 83 kali 166 sama dengan 8. Lanjut. Ini adalah latihan.
yang harus kamu kerjakan setelah kalian melihat tayangan video dari Pak Boni. Tugas ini kamu tulis dengan soalnya dan cara jawabnya. Pak Boni ingin tahu bagaimana cara kamu mengerjakannya. Ya, seandainya kamu menemukan cara yang berbeda, boleh saja, silakan. Yang penting kamu terus lengkap caramu itu dan hasilnya akan sama. Begitu anak-anak ya. Dan tulisan kalian harus jelas, rapi dan bersih. Kalau banyak coret-coretan, banyak hapusan, maka nilaimu akan Pak Boni kurangi. Ya, nulisnya juga pakai pulpen, jangan pakai pensil. Kalau misalnya di foto ya yang jelas anak-anak ya. Baik, dan Pak Boni tunggu jawaban kalian ini semua pada hari ini juga. Jika ada yang belum jelas, silahkan menghubungi Pak Boni dan Pak Boni akan senang hati untuk menjelaskan ulang kepada kalian semua. Ini Pak Boni beri kata-kata untuk memberikan semangat kalian semua ya. Dream it, do it. Mimpimu terlalu indah untuk disia-siakan. Baik, anak-anak, Pak Boni mengharap kalian semua mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Dan jika kalian belum mengerti, sekali lagi Pak Boni tunggu telepon kalian. Kepada kalian semua, atas semangat belajarmu yang luar biasa pada hari ini. Dan juga Pak Boni ucapkan terima kasih yang sudah mau membantu mengembangkan channel Pak Boni dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di lain kesempatan.